Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam hari ini kita lanjutkan pelajaran kita yang tertunda 2 pekan sebelumnya, yang mana seharusnya ini materi Senin pekan kemarin ya. Namun karena dalam rangka persiapan Idul Kurban, maka kita reschedule, kita undurkan sepekan kemudian, yaitu tentang histori, sejarah kurban dari masa ke masa, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menuntaskan kisah kurbannya 2 putra Adam, yaitu Qabil dan Habil, yang mana ada faedah-faedah fikih yang kita petik dari kisah tersebut. Di antaranya, di zaman Nabi Adam aturan kurban belum ada. Dalam arti apapun profesi di zaman itu ya, sumber nafkahnya apa, maka kurbannya dari nafkahnya tersebut. Kalau dia seorang petani, maka berkurbannya dengan hasil tani. Kalau dia seorang peternak, dia berkurban dengan hasil ternak. Dan tidak ada ketentuan harus berapa banyak, harus berapa besar ya. Dan ada faedah fikih yang kedua, yaitu bahwa di zaman itu berlaku hukum bahwa diizinkannya dinikahkan kakak dan adik, namun khusus pada saat itu saja ya, khusus pada saat itu saja. Setelah itu hukumnya langsung dimansuh atau dihapus. Yang ketiga, faedah yang ketiga kita petik dari kisah sebelumnya, bahwa yang namanya kurban bukan semata-mata berapa bobot dagingnya, berapa tonase hewan kurbannya. Bukan perkara sapi yang paling gede, bukan perkara kambing yang paling gemuk. Akan tetapi ya, yang paling penting dari itu adalah kurbannya berasaskan ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah. Sebab seandainya yang jadi tolak ukur semata-mata karena berat dagingnya, tonase hewan kurbannya, coba kita lihat syarat-syarat hewan kurban, syarat-syarat minimal hewan kurban. Onta minimal berusia 5 tahun. Artinya ketika onta sudah berusia 5 tahun, sudah boleh dijadikan hewan kurban. Kemudian sapi minimal usia 2 tahun. Sapi ukuran 2 tahun itu nggak terlalu besar. Kambing minimal usia 1 tahun. Sementara kibas atau domba minimal usia 6 bulan atau setengah tahun. Artinya hewan-hewan yang barusan kita sebutkan ini, bila memenuhi usia minimal, domba minimal usia 6 bulan, kambing minimal usia 1 tahun, sapi minimal usia 2 tahun, onta minimal usia 5 tahun. Kalau dibayang-bayangkan, hewan tersebut sudah gede atau masih nanggung? Masih nanggung ya. Sapi 2 tahun belum terlalu gede itu. Tapi kalau sudah terpenuhi usianya atau haulnya, dia boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ini menunjukkan Allah nggak butuh dengan daging kurban kita, nggak butuh sama sekali. Sebab seandainya Allah itu butuh dengan hewan kurban kita, maka Allah akan kasih syarat yang luar biasa. Onta minimal usia 10 tahun. Wah, lemu guys. Sapi minimal usia 5 tahun. Wah, bukan sapi lagi, banteng tuh ukurannya udah tuh. Udah gede-gede. Tapi Allah nggak butuh sama daging kurban kita, nggak butuh. Yang butuh siapa? Ya kita ini. Gimana? Udah bosan belum makan dagingnya? Saya sejak hari pertama nggak makan saya. Masih ada di freezer itu. Kenapa? Ya nyiumnya aja udah kenyang gitu loh.
Allah nggak butuh, kita yang butuh. Meskipun kita yang berkurban, ujung-ujungnya dagingnya kemana? Ya ke kita juga. Maka yang paling penting dari itu adalah keikhlasan. Tapi kalau bisa gemuk dan ikhlas, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Kemudian faedah fikih berikut yang kita petik dari kisah Qabil dan Habil sebelumnya adalah bahwa kesombongan, keserakahan, kedengkian, ya, menjadi malapetaka bagi Qabil, yang mana terjadilah pembunuhan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini. Makanya Qabil, kata Nabi SAW, dia ikut menanggung dosa kasus pembunuhan sampai hari kiamat. Maka hati-hati menjadi pelopor keburukan, hati-hati jadi trendsetter kejelekan, hati-hati jadi pioner-pioner kemaksiatan. Mengapa? Karena orang-orang yang berlaku seperti itu, yang berbuat seperti itu, dia ikut menanggung dosa orang-orang yang meniru perbuatannya sampai hari kiamat. FYI, tahukah Anda bahwa Eropa atau bangsa barat, Eropa atau bangsa barat pernah di satu fase, di satu zaman, para wanitanya begitu tidak ingin, bahkan merasa jijik dan malu ketika ditampilkan kepada mereka pakai manekin, pakai orang-orangan gitu ya, pakai patung-patungan gitu. Manekin itu dikasih pakaian you can see. You can see itu dari bahasa Inggris. You can see, yang artinya apa? Monggo didelok mawon. Diserap jadi bahasa kita, baju you can see. Hand sleeve, tidak punya lengan. Kemudian kerah lehernya V, sehingga menampakkan belahan dada. Kemudian panjang bajunya itu sebetis. Nah, pakaian seperti itu ditampilkan kepada apa? Sebetis, selutut, di atas lutut, ditunjukkan kepada wanita-wanita Eropa. Apa kata mereka? Disgusting. Atau disgusting? Menjijikkan. Awalnya mereka seperti itu, namun karena ada trendsetternya, pelopor keburukan, akhirnya Masya Allah. Ya, apa yang terjadi sekarang di negara barat, ya kan? Justru mereka berlomba-lomba nggak punya pakaian. Di mereka berlomba-lomba menjadi orang kaya. Lucunya ketika jadi orang kaya, mereka berlomba-lomba nggak punya pakaian. Ini trendsetter apa? Keburukan. Ya. Baik, kemudian kisah yang kedua yang kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya adalah kisah Nabi Ibrahim. Namun kisah Ibrahim kemarin terlalu singkat menurut saya ceritakan. Ya, karena kita dikejar waktu. Hari ini kita deep, lebih dalam ya, menelisik kisah Ibrahim dan Ismail. Spidolnya nggak ada. Nggak ada spidolnya. Oh, iya. Baik, kisah Nabi Ibrahim Allah kisahkan di surah Yusuf. Maaf, Allah kisahkan di surah ada. Nah, enak nih, tebel. Oke, siap. Kisah Nabi Ibrahim Allah kisahkan di surah As-Saffat ayat 102. Ayat 102. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya." Maka ketika anak itu sampai pada umur tamyiz, yaitu bisa membersamai ayahnya bekerja 10 tahun. Ya, kalau kata para ulama 10 tahun. Qala, Ibrahim berkata, "Ya bunayya, wahai anakku,
Inni ara fil manami, tadi malam aku bermimpi di dalam tidurku, annani azbahuka, bahwa di dalam mimpi tersebut aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, aku minta pendapatmu, gimana? Ya. Bagaimana menurutmu wahai Ismail? Qala, Ismail menjawab, ya abadi. Ini panggilan paling santun dalam bahasa Arab kepada seorang ayah. Ya. Panggilan kepada ayah itu ada 3 tingkatan dalam bahasa Arab. Pertama, abun, ya, atau abu. Kalau bapakku berarti abi, ini paling bawah. Kemudian yang kelas tengahnya yaitu abuya, ya kita serap menjadi apa? Buya. Nah, yang paling tingginya adalah abati. Nah, abati. Di sini Ismail menggunakan kalimat apa? Abati, kalimat yang paling sempurna, panggilan yang paling sopan. Padahal ayahnya barusan ngomong apa? Aku tadi malam bermimpi menyembelihmu. Harusnya Ismail panik. Alah pak buat aja kayak ngana tah ya. Atau memanggil bapak dengan sebutan yang kacau ya, ketakutan gitu ya. Tapi tidak, Ismail stay cool. Ya, dia tetap memanggil sang ayah dengan panggilan yang paling santun. Kalau bahasa Jawanya apa? Rama ya, Rama. Nah, Rama. Ya abati, duhai ayahku, if'al ma tu'mar. Laksanakanlah kalau memang itu perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar dengan ketetapan dari Allah. Ya. Baik. Ya. Oh iya ya. Ini ya. Cek, cek. Baik. Dulu pekan sebelumnya kita sebut kisah Ibrahim yang menikahi Sarah di awal-awal pernikahannya sampai usianya Ibrahim berapa? 85. Sarah berusia 65. Belum punya anak. Sementara di sisi Sarah ada budak yang bernama Hajar. Ini budak statusnya. Yang mana para ulama bersisi pendapat ya, apakah Hajar ini dimerdekakan dulu baru dinikahi atau tidak. Jadi masih status sebagai seorang budak, namanya tasirri. Tasirri itu menggauli budak tanpa dinikahi. Ya, dan ini dalam fikih sah. Tapi budak loh ya, budak. Sekarang udah nggak ada. Tapi nanti menjelang hari kiamat ada. Itu ketika kaum muslimin perang besar melawan orang-orang kafir. Akan ada lagi budak. Maka Sarah menganjurkan kepada Ibrahim untuk menikahi Hajar. Akhirnya punya putra yang bernama Ismail. Adapun dari Sarah nanti punya putra yang bernama Ishak. Dari Ismail inilah muncul nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Ishak, ini seluruh nabi dan rasul. Ya. Seluruh nabi dan rasul itu keturunan dari Ibrahim sisi Ishak semuanya. Yaqub, Yusuf, Ayyub, Musa, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Rasul, Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, semuanya sampai Isa itu dari sini.
sampai Nabi Isa. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu keturunannya Ismail, tapi panjang nih, nggak langsung ke Ismail ya, panjang banget. Nah, panjang banget. Udah. Lalu ketika Ismail berusia 10 tahun, muncul perintah apa? Disembelih. Ada yang masih ingat pelajaran apa yang bisa kita petik dari usia 10 tahun ini? Pelajaran 2 pekan lalu tentang parenting. Anak laki-laki ketika usia 10 tahun ada beberapa faedah fikih. Yang pertama, ya, sudah dilatih untuk bekerja. Tentu bukan kerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Proyek, nguli ya enggak. Dari mulai yang kecil-kecil dulu. Misalnya apa? Bekerja di rumah. Misalnya wajib membersihkan motor ayahnya setiap pagi, baru dapat uang jajan. Supaya apa? Supaya anak laki-laki kita tumbuh menjadi laki sejati, a real gentleman. Laki-laki yang berdiri di kakinya sendiri. Makanya dalam bahasa Arab, kaki, bahasa Arabnya apa? Nah, saya nggak kasih harokat, udah. Sementara laki, ini bedanya bahasa Indonesia juga mirip-mirip ya, kaki sama laki. Ayo bacanya gimana coba? Kaki ra ja lam, laki juga ra ja lam. Kaki apa? Rijlun. Laki-laki rajulun. Penyusunnya sama, cuman beda harokat. Kenapa? Kata orang Arab ini menunjukkan laki harus berdiri di atas kakinya sendiri. Jangan jadi laki-laki yang lemah, apalagi jadi beban keluarga. Ya. Umar bin Khattab pernah melihat seorang pemuda sholat di masjid sregep. Lalu seutas apa selesai sholat, baca Quran, berzikir, baca Quran, sholat sunnah. Mau berangkat sholat udah duluan berangkat, cepet. Maka Umar mengira apa? Masya Allah, saleh, rajul, cowok banget kalau bahasanya kita. Rajul, cowok banget ini. Lalu ada seseorang berkata kepada Umar, wahai Umar, tapi dia pengangguran, beban keluarga. Apa kata Umar? Sair rajul, sejelek-jeleknya anak muda adalah pengangguran. Makanya nggak usah bangga kalau udah wisuda. Wisuda adalah sebuah prosesi munculnya pengangguran-pengangguran baru. That's right. Iya nggak? Buktinya apa? Masih nyari kerja. Berarti kan statusnya pengangguran. Gak usah bangga-bangga banget baru wisuda, santai aja bro. Bangga itu Anda wisuda, Anda pakai mobil sendiri, ada yang nyupirin. Loh, siapa itu? Ya lumayan lah, saya dari SMA sudah mulai bisnis kecil-kecilan. Nah itu bangga. Jadi laki-laki harus apa? Mandiri. Kemudian usia 10 tahun yang kedua dalam faedah fikih parenting apa? Anak laki-laki sudah diajak diskusi urusan rumah sebahagiannya. Jadi beberapa keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan rumah. Kita kalau di rumah punya peraturan nggak bapak-bapak?
Anda sebagai head office, kepala rumah tangga, tentu membuat apa? Peraturan. Tugas kepala kan itu, ya kan? Buat peraturan, lalu memantau yang mana bawahan yang melaksanakan, mana yang melanggar, kapan memberikan hadiah, kapan memberikan punishment dan hukuman. Itu tugasnya apa? Kepala. Nah, anak laki-laki usia 10 tahun, sebagaimana kisah Ibrahim ini, sudah bisa diajak untuk diskusi mengenai ketetapan dan keputusan dalam rumah tangga. Meskipun nggak semua masalah, nggak juga misalnya membeli tanah, properti, ya nggak perlu. Yang ringan-ringan dulu lah. Kesepakatan bangun pagi, kesepakatan tidur malam, kesepakatan waktu penggunaan, durasi penggunaan televisi dan semisalnya. Ini sudah diajak diskusi, dibuat kesepakatan bersama. Karena fitrahnya laki-laki adalah dia lebih sulit untuk dilarang, tapi dia lebih respect dengan keputusan bersama. Itu sifatnya laki-laki. Makanya laki-laki kalau dilarang, jangan manjat pohon, apa yang dilakukannya? Kepucuk dia tuh, ngalang-ngalain ular. Itu laki-laki. Makanya dibuat kesepakatan bersama. Duduk bareng. Nah, kita bikin kesepakatan bersama dulu sambil makan ringan. Apa itu ya? Kamu suka nonton TV nggak? Ya, sama nonton sih. Baik. Untuk hari-hari biasa, ayah kasih pilihan. Nontonnya jam 4 sampai jam 5 atau jam 8 sampai jam 9. Kamu hanya boleh pilih salah satu di antara keduanya. Dimikir-mikir. Oke lah, jam 8 sampai jam 9 ada ikatan cinta. Enggak lah ya. Masa cowok nonton drama. Bikin kesepakatan bersama. Dan anak laki-laki dia lebih respect dengan keputusan yang dia dilibatkan di situ. Kenapa? Karena jiwanya menghendaki diakui eksistensinya. Itu anak laki-laki. Ya, dan itu sudah bisa kita latih sejak usia 10 tahun. Karena kita sedang membentuk seorang leader. Kita sedang mentarbiah calon seorang pemimpin. Ya. Baik. Kemudian di ayat tadi kita bacakan, apa kata Ismail? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati if'al ma ta'mar. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah untukmu. Satajiduni, niscaya engkau akan mendapatiku insyaallah minas sabirin, orang yang sabar. Nah, tentang fikih ucapan insyaallah, ada beberapa faedah fikih bisa kita ambil. Yang pertama tentang penulisan. Mana yang lebih tepat? Insya pakai y atau insya pakai h? Insya atau insya begini? Mana lebih tepat? Yang lebih tepat adalah yang paling konsisten. Kalau Anda mengkonversikan huruf Arab itu sya, mohon maaf. Kalau Anda mengkonversikan huruf Arab itu dengan seperti ini, sya, Anda konversikan menjadi SY, maka Anda harus konsisten dari awal sampai akhir. Syaitan, S sama Y. Syarat, S sama Y. Syalalala, enggak lah ya. Sebaliknya, ketika Anda sya itu adalah S sama H, maka juga Anda harus konsisten. Jangan kemudian sholat Anda pakai SH, padahal Anda sudah syanya. Nah begini, enggak Ustaz, saya pakai yang S sama H insya Allahnya. Oke, coba tuliskan sholat dalam bahasa Indonesia. Dia tulis begini,
Nah, ini konsisten nggak? Nggak konsisten. Kalau udah konsisten, sholat mengaku. Maka sekali lagi, yang paling penting adalah siapa yang paling konsisten. Meskipun menurut kami yang lebih mendekati kebenaran adalah pakai Y. Tapi sekali lagi ya siapa yang paling konsisten. Maka perhatikan penulisannya. Ya, sebab kalau salah tulis nanti maknanya keliru. Penulisan yang konsisten. Sekarang fikih yang kedua yaitu pengucapan. Kapan insya Allah itu diucapkan? Insya Allah diucapkan jika dalam rangka untuk bertekad kuat untuk melakukannya, bertekad kuat dilaksanakan atau melaksanakan ya. Bertekad kuat melaksanakan, maka mengucapkan insya Allah ini dianjurkan, bahkan sebagian ulama mewajibkan. Ya, bertekad kuat untuk melaksanakan. Ucapan Ismail ini berarti yang mana? Nanti kita lihat ya. Yang kedua, mengucapkan insya Allah, tapi dalam rangka untuk berdusta atau sebenarnya tak mau melaksanakan. Ya, ini biasanya muncul rasa dari mana? Rasa nggak enak nolak. Kang, kau bengi ya pengajian. Siap, insya Allah. Tapi dari awal dia sudah bertekad, inyong kira bakal teka. Sedari awal dia sudah setting seperti itu. Iya. Arab dijak ping piro-piro baik, inyong iki ora bakal teka. Lah ngapa ngucapin insya Allah? Lah inyong ora kepenak tah ya. Gak enakan. Maka ucapan seperti ini jatuh ke dalam perbuatan dusta. Dia berdosa. Yang ketiga, pengucapan insya Allah untuk kemaksiatan yang jelas-jelas nyata. Kemaksiatan yang jelas atau nyata. Contohnya apa? Contohnya mau jemput gebetan ayang bebeh, gitu ya. Ada remaji dan remaja pacaran gitu. Lalu ceweknya ngomong di WhatsApp pakai WA, yang jangan lupa jemput aku nanti ya jam 5 sore tepat di depan pagar rumah tetangga. Soalnya depan pagar rumah sendiri kelihatan bapak. Insya Allah. Dia bertekad nggak melaksanakannya? Hah? Dia bertekad nggak? Si cowok ini mengucapkan insya Allah, bertekad melaksanakan jemput nggak? Bertekad, tapi dalam rangka bermaksiat, itu masalahnya. Maka dia tetap juga berdosa. Ada yang bilang siap ya, takut kan? Oh bilang insya Allah dosa ya, ya sudah siap aja, tetap dosa ya. Oke, itu fikih ucapan insya Allah. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari kisahnya Ibrahim ini, ya. Kisah ini menunjukkan bahwa Ibrahim begitu mencintai Allah Subhanahu wa taala,
melebihi kecintaannya kepada anaknya sendiri. Wah, ini ujian berat bagi para orang tua. Iya enggak? Kita para orang tua lebih sanggup mengalah kepada anak terhadap diri sendiri daripada mengalah kepada anak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW pernah memperingatkan kita para orang tua. Kata Nabi apa? Tidak ada yang lebih membuat seorang ayah itu lebih takut miskin kecuali karena anak. Pengumuman dari masjid ketika selesai sholat. Jamaah sekalian yang kami muliakan, kami dari panitia kurban Masjid Al-Aman telah membuka pendaftaran bagi para calon sohibul kurban untuk berkurban di tahun ini. Pendaftaran dibuka setiap jam-jam sholat. Misal begitu pengumumannya. Si ayah yang mungkin sudah 5 tahun gak berkurban, tahun terakhir berkurban tahun 2017, 2018, tahun ini pengen berkurban. Oke, dia sudah bertekad, oke lah. Lalu pulang ke rumah. Pulang ke rumah, anaknya yang barusan lulus SMA dan sedang menunggu hasil ujian seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri memberikan kabar gembira untuk ayahnya. Ya, alhamdulillah keluar pengumuman, saya lulus teknik mesin jahit. Lulus teknik mesin. Pilihan pertama. Wah. Tuh ya, janji ayah kan kalau aku lulus teknik di UGM. Tahu kampus UGM? UGM. UGM. Kata ayah kan Aerox. Gitu ya. Aku dibelikan Aerox. Jupiternya dijual, ganti Aerox. Ayahnya teringat, oh iya, kurban apa Aerox? Kurban apa Aerox? Kalau bisa dua-duanya, masya Allah. Itu kalau yang lapang, ya kan? Kalau yang ngepres, dilema. Maka di sini lagi-lagi diuji. Nah, baik, ayah belikan Aerox, tapi ayah kan nggak janji Aerox yang baru. Yang penting Aerox. Urusan dia baru atau second atau pajak mati 5 tahun nggak masalah kan? Yang penting Aerox. Loh, gimana sih papa ini? Nah, papa udah nggak berkurban 5 tahun. Papa tadi udah bertekad sejak pulang dari masjid diumumkan oleh panitia kurban, papa mau kurban tahun ini. Lah, kalau kamu mintanya Aerox yang baru dibandingkan Aerox yang second, selisihnya ada 3 jutaan. Kan 3 juta lumayan buat kurban. Lalu anaknya berkata, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, engkau akan dapati aku anak yang penyabar. Itu kalau anaknya pengertian. Kalau anaknya nggak pengertian, lah pak, yo nak second yo orang anu lah. Nah, ini diuji, apakah lebih memilih ridhonya Allah atau senangnya anak. Iya. Lagi-lagi ujian. Nah. Makanya di dalam Al-Quran itu sendiri, ya, Allah Azza wa Jalla telah memperingatkan kita para orang tua, ya, jangan sampai lebih mencintai anak dan istri daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan dalilnya.
di surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Allah di sini memanggil panggilan khusus ya, wahai orang-orang yang beriman. Jangan sampai nek cara wong kebumene aja nganti pokok men. Jangan sampai apa? Harta kalian dan anak kalian. Lihat ya. Di sini Allah gandengkan harta dengan anak. Yang Allah panggil laki-laki. Wahai para ayah, jangan sampai harta dan anak melalaikan kalian dari Allah Azza wa Jalla. Karena ini erat kaitannya. Kayak tadi Iraq sama anak tadi kan harta sama anak itu. Ya. Al-zikrillah, jangan sampai melalaikan kalian dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau daftar umroh nggak jadi karena anaknya minta motor baru. Mau daftar haji nggak jadi karena anaknya mau rumah baru dan seterusnya. Ketahuilah wahai para orang tua, cinta kepada anak yang lebih kita pilih daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam masalah harta ya. Yang mana kita khawatir nanti anak kita miskin. Ada loh orang yang sampai sekarang gak daftar haji atau umroh, padahal punya mobil, rumah pribadi, bukan ngontrak. Alasannya apa? Nanti kalau saya udah gak ada, anak-anak saya mau diwariskan apa? Ketahuilah bahwa ketika kita telah tiada, lalu harta tadi jatuh ke tangan anak kita, ketahuilah harta tersebut mereka gunakan bukan dalam rangka untuk memikirkan kita, tapi memikirkan anaknya sendiri. Makanya Rasulullah SAW merinci jenis harta itu ada 3. Yang pertama, apa yang kita makan akan keluar menjadi kotoran. Yang kedua, apa yang kita pakai, pakaian, kendaraan, rumah dan semisalnya akan usang. Yang ketiga, apa yang kita keluarkan di jalan Allah Azza wa Jalla, itu yang akan ngikut. Makanya ketika kita meninggal, pengiring kita itu 3: keluarga, harta, sama amal. Keluarga nggak maulah ngikut sama ayahnya di kuburan, ya enggak. Senangis apapun anak, Pak. Lalu Pak kaum bilang, udah nak, nggak usah sedih. Tapi saya, ya sudah, ikut aja sama bapak ke dalam. Ya nggak mau toh, ya nggak mau. Nangis sak sero-serone nangis. Ora bakal gelem. Harta, rumah yang kita bangun mewah, mobil yang kita beli mahal meskipun terpaksa harus kredit demi sebuah gengsi, nggak mau ngikut juga. Yang ngikut apa? Amal. Ya, maka pertimbangkanlah sejauh mana kita meletakkan kecintaan kita kepada anak dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fik, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.